nggak bayar silakan, itu hak lu, ya kan? Tapi kita bicara tentang hukum. Ini nilainya 225 juta. Nilai hutangnya, akumulasi hutang ya. Berkejas supaya tagihan bisa lancar, seperti apa langkah apa yang paling? Ya, langkah pertama kan gini. Saya bisa aja nyuruh orang ketiga kan. Ya, jadi dia tutup balik sampai ke lapor ke polisi dengan BAP, dia balik dengan pencemaran nama baik. Kan saya udah cicil, saya masih perdata, kok tiba-tiba dia jalannya menuduh bahwa saya dilaporkan tentang pengambilan uang. Seperti apa nantinya itu? Oh, nggak apa-apa, karena kan korbannya juga banyak. Karena kan selama ini, ya saya cuma mikir ini mah barter reputasi dia aja. Kalau sampai dia nggak bayar, berarti kan memang dia menghancurkan dirinya sendiri. Awalnya ini aku ikut organisasi, bergabung dengan organisasi Himpunan Artis Pengusaha Indonesia atau singkatannya adalah HAPSI. Itu sudah kurang lebih 2 periode. Nah, di HAPSI ini ada salah satu ketua umumnya yang bernama Shanalom Yuma. Shanalom Yuma ini memang kita udah mengenal ya, udah beberapa tahun ini dia itu kerap sering meminjam uang kepada saya gitu loh. Berbi contohnya, lu 10 juta dong, nanti gue lebihin. Berbi ada dong 20 juta, Berbi 5 juta, Berbi sekian-sekian. Nah selama ini memang pembayarannya baik-baik aja. Walaupun telat juga, setiap telat udah berapa bulan tetap komunikasi baik, tetap ada yang dia lebihin. Tapi kali ini di tahun 2025 ini dia pakai uang aku itu kurang lebih sekitar dari awal tahun 2025, mungkin dari awal Januari atau Februari, dia itu pinjamnya sedikit-sedikit sehingga sampai dengan saat ini nilai totalnya jumlahnya udah 225 juta. Nah, setiap hari saya itu setiap saya hubungin dia tuh selalu menjanjikan, iya nanti gue bayar, iya nanti gue bayar. Udah besok ya jam 12 gue transfer, besok ya, besok ke besok sampai dengan tadi malam pun masih besok ke besok. Nah, saya selalu menagih, saya bilang, ini saya ada perlu loh uangnya, ya kan, ini udah sekian lama, kamu juga pernah memang dicicil sama dia, kurang lebih dari total dia pinjam itu kan minjemnya sedikit-sedikit ya, jadi bunga ke bunga, dia lebihin, dan itu pun kesepakatan dia. Bukan saya memaksa, lo harus lebihin gue sekian, enggak, karena aku bukan rentenir, ya kan, tapi dia yang udah deh, nanti gue lebihin deh, gue telat nih sekian hari, ya kan, nih deh buat nambah-nambah jajan lo, bensin lo segala macam. Nah sampailah kemarin itu dia pernah memang 5 juta dulu mengangsur, terus 10 juta dulu, 5 juta lagi, dia pernah membayar total sekitar 25 juta. Tapi udah berapa bulan yang lalu. Jadi karena saya udah marah banget sama dia, kemarin di grupnya HAPSI saya masukin dong, ya kan, Yuma, lu tolong bayar utang gue. Nah ternyata ada beberapa ya, salah satu artis juga senior sih, ternyata uangnya juga dipakai. Uangnya dipakai itu kurang lebih sekitar 65 juta. Dan saya dapat informasi lagi semenjak ramai di grup, ternyata ada lagi teman saya juga yang duitnya dipakai senilai 290 juta. Jadi ini ada beberapa korbannya yang sampai saat ini uangnya pada nyangkut semua di dia. Nah jadi kali ini saya masih belum melaporkan dia. Jadi hari ini saya melaporkan, saya membuat ini ya, karena saya di sini sebagai korban ya, jadi saya sudah membuat surat somasi, saya memberikan surat kuasa ke partner saya, Mas Bambang Sri Pujo ya, and partners. Beliau lagi berhalangan hadir hari ini. Surat kuasa saya ini, jadi saya lampirkan untuk surat somasi awal dulu, dimana saya udah nggak kuat lagi karena dijanji-janjikan, ya kan, setiap hari dijanji-janjikan. Selama 8 bulan saya rasanya pikiran saya udah kacau gitu, karena dibikin dia tuh nunggu, didramain terus. Iya nanti gue ketemu Pak Gubernur, iya nanti gue ketemu Pak Polisi, iya nanti gue ketemu orang partai ini, partai itu, gue lagi ngurusin ini itu, dan menurut saya
karena saya sudah, ini ada beberapa korban dia yang lagi melapor, jadi melaporkan kepada pihak polisi. Saya bilang ya udah kalian laporkan dulu, silakan nanti surat LP kasih ke saya. Nah tapi saya masih belum mau melaporkan dia, saya menunggu itikat baiknya dia, karena biar gimana kita kan berteman ya kan. Semoga dengan saya bicara di media, dia akan segera secepatnya melunasi hutang piutang terhadap saya gitu. Nilainya berapa? Nilainya 225 juta. Ya. Kalau di total berapa dengan berapa teman kamu? Teman saya itu 3 ya, 65 sama 290. Udah berapa tuh? Ya kan? 300 sekian ya, 360-an plus sama 200 sama duit saya 225. Ya 500 juta lebih. Begini Berbi, apa yang menjadi terkesima kok semudah itu memberikan? Karena dia ini orang yang memang satu kan dia ketum aku ya, dan dia cukup dikenal lah. Kemarin dia juga sempat ikut fashion apa New York Fashion Week. Kan dia mewakili dari untuk desainer Indonesia. Shanalem Yuma mungkin belum terlalu terkenal, tapi untuk dia kan juga bisa ngelukis, lukisannya juga ada. Di kalangan pejabat sih dia cukup dikenal. Karena kan apalagi dia ketua artis pengusaha Indonesia, HAPSI. Jadi saya rasa semua artis senior rata-rata harusnya sih kenal sama dia. Nah sebenarnya saya sangat menyayangkan sebagai teman saya harus kayak gini, tapi saya rasa gue udah capek. Setiap hari komunikasi memang ada. Semenjak saya kasih surat somasi, saya bilang besok saya panggil media, saya akan cerita, ya kan, biar lo kapok. Saya bilang kan tidak menutup kemungkinan akan ada korban-korban berikutnya. Saya udah pegang, termasuk saya 3 nih. Ya saya ada beberapa teman saya yang saya belum sebutkan. Mungkin nanti kalau sampai somasi pertama saya tidak diindahkan dan teman-teman saya dalam minggu ini akan membuat LP, ya kan, mungkin nanti kan kita baru akan preskon ya kan bersama korban-korban yang sudah merasa dirugikan. Karena biar bagaimanapun ini membawa nama jelek organisasi, itu satu ya. Kedua, apalagi kan ini kan dia ketua umum artis pengusaha. Masa lu sebagai pengusaha lu nipu artis lu juga? Kan saya bendaranya dia ketua umum saya. Ini modalnya hanya respect aja. Dan selama ini dia pinjam nggak pernah sebanyak ini. Dan tidak pernah juga selama ini. Pernah paling lama 7 bulan. Tapi nilainya cuma 70 juta pada saat dulu. Dan itu pun pelan-pelan akhirnya dilunasin gitu loh selama 7 bulan. Tapi kalau ini kan udah hampir ratusan juta dan udah 8 bulan lebih ya. Gitu kan ya. Jadi saya ngerasa kalau setiap hari kerjaan saya udah kayak orang pacaran, cuma nanyain, lu jam berapa nanti? Ya Berbi nanti siang jam 3. Terus nanti jam 3 saya telepon, ntar ya jam 7 ya, gue lagi masih mau ketemu orang. Jam 7, ntar ya Beb jam 10. Setiap hari itu begitu aja muter. Lama-lama kan kerjaan saya terganggu. 7, ntar ya Beb jam 10. Setiap hari itu begitu aja muter. Lama-lama kan kerjaan saya terganggu, fisik saya kena. Saya udah capek ya kan ngomong segala macam. Saya bilang kamu nggak ada takutnya ya sama saya. Saya ini pengacara loh, bisa tuntut kamu juga. Tapi saya masih respect sama kamu. Udah sampai dengan tadi malam pun udah lu jangan sampai ramein gue dong. Kalau lu ramein gue nggak bayar. Dia malah ngancem saya. Saya bilang lu nggak bayar silakan. Itu hak lu, ya kan. Tapi kita bicara tentang hukum. Gue semua datanya ada, percakapan. Terus dari biaya aku transferin dia. Nah dia kan mainnya kayak gini nih contoh. Ya kan nih dia kan kalau minjem kecil lama-lama jadi naik gitu loh. Ya kan lunas gitu kan. Ya kan sekian gitu. Nah ini bukti udah ada semua. Termasuk rekaman percakapan pembicaraan aku sama dia. Jadi di surat somasi ini khusus untuk Shanalem Yuma di sini pengacara saya kan udah memberikan kuasa kepada Mas Bambang Sri Pujo kan gitu untuk menjadi kuasa hukum saya. Di sini kita somasi dia untuk segera ya kan menjawab klarifikasi dari partner saya gitu kan. Ini nilainya 225 juta nilai utangnya, akumulasi utang ya. Iya, 225 juta ini akumulasi dari selama setiap hari dia janji sampailah akhirnya angkanya juga naik. Dibayarkan berapa? 70. Sudah dibayarkan baru 25. Iya. Sudah dibayarkan baru 25. Jadi masih kurang 225.
Dan ini udah ada rekaman suara dia, udah sepakat segala macam. Dan dia juga sebelumnya, maaf ya nanti ya Beb jam sekian, maaf ya Beb. Selalu menjanji-janjikan saya terus. Nanti kalau cek gue udah masuk, ini gue lagi ke kantor gubernur, ini gue lagi membawa-bawa nama instansi gitu. Untuk PRB sendiri mempertegas supaya tagihan bisa lancar, seperti apa langkah apa yang paling? Ya langkah pertama kan gini, saya bisa aja nyuruh orang ketiga kan, untuk nagih dia kan gampang banget ya. Tapi saya kan nggak mau ya, karena biar gimana itu teman saya nggak mau pakai cara kekerasan. Ya kan kalau saya tagihin juga sepertinya nggak gentle banget. Ya udah saya lebih baik saat ini pembicaraan saya berdua sama dia kayaknya udah stuck, saya udah capek. Saya merasa ini drama Korea aja dibohong-bohongin terus kan capek juga. Saya harus iya. Setiap saya udah nih gue ramein nih di TikTok, jangan dong nanti gue bayar, lu jangan kayak gitu dong. Malah dia yang lebih marah. Sekali, 2 kali, 100 kali, ini udah di atas 100 kali. Selama 8 bulan saya rasa udah waktunya gue harus bertindak. Oleh karena itu sekarang saya nggak mau suruh orang ketiga untuk menagih. Saya lebih baik bicara di media. Saya memakai jalur kita somasi dulu. Saat ini somasi pertama 3 kali 24 jam. Ya semoga Siana Alomyuma kamu cepat menjawab isi somasi ini. Karena ketika saya kirimkan surat somasi pun langsung dia menghilang. Sampai hari ini pun biasanya tiap menit dia telepon saya, malah dia nggak telepon. Malah dia bilang, kalau ini lo naikin, gue nggak akan bayar. Oh silakan, sesuka hati lo. Kalau lo nggak mau bayar itu kan hak lo, gue nggak bisa paksa. Tapi proses hukum tetap berjalan dan gue pasti akan bicara di media. Yang malu siapa? Bukan saya loh. Ingat saya bilang, korban lo tuh bukan cuman gue bro. Hari gini duit ratusan juta tanpa boro lo. Ini kan nama lo tuh bagus-bagusnya sekarang lo hancurkan. Ya maaf ya, kalau kita kan pengusaha, ini kan duit kecil kan. Malu dong. Lu kan ibarat ketua umum loh, udah ketua umum. Ya kan orang-orang senior aja dia mimpin. Masa lu sekarang orang kaya membawa nama pengusaha, artis pengusaha, lu sendiri malah ya kan yang menjadi tersangka ibaratnya ya kan yang menjadi pelaku lah saat ini. Ini kan udah nggak benar. Ini membuat rusak nama artis di Indonesia gitu loh. Makanya saya merasa ini harus cepat dipublikasi gitu. Ini saya dia tutup balik sampai ke lapor ke polisi dengan BAP, dia balik dengan pencemaran nama baik. Kan saya udah cicil, saya masih perdata, kok tiba-tiba dia istilahnya menuduh bahwa saya dilaporkan tentang pengambilan uang. Seperti apa nantinya itu? Oh nggak apa-apa, karena kan korbannya juga banyak. Oh, gitu. Kemarin juga udah ada yang sempat didatangin sama salah satu korban, itu juga sampai didatangin orang ketiga juga. Dia bawa orang ketiga datang, sampai rame juga, sampai sempat hampir lapor-laporan ke polisi karena sempat dipukul juga sama teman saya, cewek sih. Kan dia ngutang ke teman saya cewek. Karena mulutnya ini kan pinter banget dia. Nanti ini begitu bawelnya minta ampun. Oh, nanti. Jadi dia yang ngutang, dia yang galak. Jadi tadi orang kuat bukan? Ini dibilang orang kuat sih. Kalau dia orang kuat sih kalau nggak punya, maaf ya duit segitu kan kecil buat saya ya. Ya berarti kan dia bukan orang kuat, saya aja bisa minjemin tanpa boro gitu kan. Atas dasar kepercayaan kan gitu. Karena kan selama ini ya saya cuman mikir ini mah barter reputasi dia aja. Kalau sampai dia nggak bayar berarti kan memang dia menghancurkan dirinya sendiri gitu. Oke. Ini kan jalur secara hukum ini kan dia udah misalnya. Iya. Apakah nanti nggak berbalik misalnya laporan kamu nanti mental? Iya. Di Polda dan Polda. Nggak ada masalah. Ya. Ada niat mencicil gitu. Ya dia kan mencicil udah berapa bulan yang lalu. Tapi kan setelah dia menyicil kan dia janji terus kan. Sampai dengan saat ini udah beratus kali janji gitu. Ya saya rasa sih nanti tinggal kita bargaining aja, karena yang dijanjikan ini bukan saya aja, ada teman-teman saya juga yang dijanjikan gitu loh. Yang itu pakai MOU nggak? MOU atau hanya di mulut aja? Iya itu hanya percakapan WhatsApp aja sih memang. Iya hanya percakapan WhatsApp aja. Tanda tangan atau apa nggak ada? Nggak ada sih. Tapi ada surat pernyataan dia. Namanya kita berteman, apalagi kan dia ketua umum saya ya. Ya jadi kan kita berdasarkan trust gitu loh. Beda sama kalau orang lain. Tapi dia juga sama orang lain modusnya juga sama. Ya paling tidak saat ini saya sih masih positive thinking ya, saya mudah-mudahan dia melihat berita ini ya kan, dia langsung cepat mengklarifikasi kan gitu. Semoga dengan adanya saat ini surat somasi ya dia langsung bisalah mencari jalan keluarnya untuk ya udah oke, Barbie, kalaupun mau mencicil mungkin kan kita oke, nanti surat perjanjiannya seperti apa, karena teman saya udah melakukan itu juga.
Dia malah bilang kalau sampai minggu depan saya nggak bayar penalti 100 juta. Sampai sekarang nggak dibayar juga. Udah berbulan-bulan tuh gimana? Gitu loh. Jadi memang sepertinya ya memang dia memang satu dia mungkin udah nggak punya duit sama sekali, kedua utangnya udah banyak, ketiga dia sekarang lagi ganti-ganti nomor telepon karena udah banyak orang yang nyari dia. Ya keempat ya sekalian aja saya bicara di media gitu loh. Harapan buat BRI ke depannya supaya cepat bagaimana nih? Iya kalau saya sih harapannya buang waktu gitu loh. iya biar nggak buang-buang waktu. Kalau sampai somasi ketiga dia masih juga belum mengindahkan, dia juga belum mengklarifikasi, dia juga belum menghubungi lawyer saya, ya berarti kan urusannya akan makin panjang dan saya akan menempuh upaya hukum. 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam, ya. Lapornya nanti mana? Polres? Ya karena kan antara TKP-nya di mana TKP-nya? TKP-nya kan waktu awal saya transfer Jakarta Selatan, mungkin Polres Jakarta Selatan Ya. aja. Oke, Ya. siap. Oke, ya. Semoga sukses ya. Iya, sama-sama. Terima